Assalamualaikum guys, kembali lagi di obrolan Aban. Dari orang sekitar dan tentu ada ilmu serta manfaatnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Serta nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info penting lainnya. Kali ini gue mengundang seseorang yang aktif di dalam organisasi dan gak kalah kerennya dari bintang tamu kita sebelumnya. Di samping gue sudah ada Raya. Halo Ray, gimana kabarnya? Halo Nat, Alhamdulillah gue baik. Lu sendiri gimana? Alhamdulillah gue juga baik. Seneng banget deh hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Pasti dong. Oh ya, di video sebelumnya gue juga mengundang bintang tamu yang aktif di dalam organisasi dan menjabat sebagai ketua OSIS. Ini cuplikan videonya. Awal mula tertarik ya, sebenarnya sih lebih ke pengen ngebuka potensi aja sih karena kan dari yang kita tahu ya sebelum kita SMA itu pandemi COVID tuh bener-bener tuh ngancurin karakter pribadi, kayak ya malas berhubungan lah, malas bersosialisasi, ngobrol. Nah dari situ, nah nih SMA nih mungkin siapa tahu bisa dari OSIS ini mengembangkan lah potensi-potensi gua. Nah, bagi kalian yang belum nonton, wajib nonton video sebelumnya karena pembahasan kita hari ini masih dengan tema yang sama. Nah, kenapa gue bilang bintang tamu kali ini nggak kalah kerennya? Karena Raya ini menjabat sebagai MPK, yang mana MPK itu jabatannya lebih tinggi daripada OSIS ya, Ray? Bener sekali Nat. Kayak lu tahu kan kalau misalkan MPK tuh di mana ini singkatannya tuh kayak Majelis Perwakilan Kelas. Jadi dia cuma ditugaskan hanya untuk mengawasi OSIS. Jadi kalau misalkan ada OSIS yang bermasalah, itu baru MPK yang turun tangan. Makanya kenapa bisa disebut kalau MPK itu tugasnya lebih tinggi daripada OSIS. Oke. Terus kalau menurut lo, seberapa penting struktur organisasi dalam mendukung keberhasilan di dalam sebuah organisasi tersebut? Struktur organisasi sendiri tuh beneran sangat penting banget. Kenapa struktur organisasi itu penting? Karena tujuan adanya struktur organisasi ini biar tahu ya kan, setiap anggota lah ini dia tahu peran dan tugas itu apa. Kayak lu bisa ngebayangin gak sih kalau misalkan ya lu ikut suatu organisasi, nah lu sendiri nggak tahu peran lu tuh apa di situ, kan gak mungkin gitu ya kan. Kayak ini organisasi apaan, strukturnya aja nggak tahu gimana. Jadi menurut gue sendiri berjalan ya kan? Iya, menurut gue juga struktur tuh paling penting banget. Struktur itu bukan penyakit, bro. Itu beda. Terus menurut lo nih, seberapa penting peran komunikasi dalam mengelola organisasi dan cara menjaga komunikasi yang efektif itu seperti apa, Ray? Wah, komunikasi itu sangat penting ya. Bahkan lebih baik komunikasi, tapi kan sekarang yang lagi viral itu loh, komunikasi tapi nggak ada hubungannya. Idih. Menurut gue komunikasi sendiri dalam suatu organisasi itu emang beneran sangat sepengaruh itu ya, karena kalau misalkan kita bikin suatu acara atau suatu apa gitu, kalau misalkan gak ada komunikasi kayak lu ngomong pakai mata batin lo kah, atau bicara pakai apa namanya, Mata sharing. ya dalam hati kan gak mungkin ya kan, kita kayak karena kita juga nggak bisa mendengar hati orang lain ya. Terus seberapa penting peran teknologi nih, Ray, dalam mendorong organisasi untuk kita tuh berkembang? Penting banget ya. Kayak siapa sih zaman sekarang ibaratnya bahkan anak yang kecil aja udah tahu gitu loh teknologi sekarang, nggak entah itu dari TV atau handphone. Siapa sih yang zaman sekarang ini nggak bisa hidup tanpa teknologi? Apalagi teknologi itu sangat membantu di saat kita nggak tahu sesuatu, kita bisa searching lah di suatu internet. Terus kita kalau misalkan beli suatu barang juga, kalau misalkan secara langsung kan nggak terus menerus ada ya, kita pasti bakal nyari itu. Jadi teknologi itu sangat penting. Kalau kita nggak tahu, kita bisa nyari di internet gimana sih caranya kayak gini, kayak gitu. Oh iya,
MPK bisa nggak sih, Rai, memberhentikan pengurus OSIS? Bisa, karena kan balik lagi kalau tugasnya MPK itu mengawasi dan dapat memberhentikan karena ibaratnya tuh kayak gini loh Nat. Kalau lo kerja, nah MPK ini tuh bosnya. Jadi kayak ya lu berhak kayak memberhentiin siapa aja dari OSIS gitu loh. Kalau misalkan wah ini OSIS tapi kita nggak langsung memberhentikannya aja, pasti kita ada kayak tahapan ya kayak ada surat peringatan, tak kayak oh ini peringatan satu itu bisa dipelan-pelan kayak lo lain kali jangan kayak gini ya. Kalau misalkan emang anaknya kayak rada kayak gitu kupingnya ya kan gak denger banget, baru kita bisa kasih surat peringatan atau dia mau ngundurin sendiri atau kita undur secara paksa. Nah, sebagai lu nih sebagai MPK, Ya. selama lu menjabat itu udah pernah belum sih ada surat peringatan? Kalau itu sih pernah lah ya, kayak, tapi gak akan sebut merek karena ya menghargai privasi juga. Kayak surat peringatan udah mungkin kurang lebih ada 3 karena yang ini ya tahulah sendiri kayak gimana gitu anak-anak sekarang tuh. Terus kalau udah 3 kali itu berarti udah dikeluarin dong? Tergantung juga kalau misalkan emang kita membuat perjanjian gitu loh kayak ini kalau misalkan lo emang masih kayak gini lagi nggak ada niatan mau berubah ya udah lo harus dikeluarin secara paksa dan lo harus terima sendiri risikonya, kayak nama lo bakal dipajang di mading kayak misal si Tono dikeluarin dari OSIS kayak gini kan dia nggak malu ya kan, kok lo dikeluarin sih, kok lo bisa sih emang lo Kasihan banget. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ya. ini minum dulu gak sih? ih iya aus deh. Apa nih, wow. Makasih. SMR kah? Enak ya? Segar. Minum apa kak? Minum Apa air. ya? Minum air. Oke, kita lanjut ya, Kak. Iya boleh. Setiap organisasi pasti menghadapi tantangan dong. Nah, menurut lu pribadi nih, tantangan terbesar yang sering muncul dalam mengelola sebuah organisasi? Ini gak sih kayak kalau misalkan kita minta tanda tangan gitu loh kan, kalau misalkan buat suatu acara kan pasti kita bersifat itu sah ya kan, karena ada disahkan oleh kepala sekolah dan lain-lain. Kadang tuh kayak kita pasti kan udah rapat nih dari sebelum acara nih, kayak rapat nih kayak gini-gini, pasti kita udah ada gambaran gitu. Oh ini kayaknya acara besok nih bakal lebih seru nih sesuai sama yang gue bayangin atau gue gini-gini. Tapi pas suatu ketika suatu proposal itu udah jadi tapi kita minta ke atasan, terus garis tujuan kayak aduh ini gue gimana, kan pasti kita harus muter ulang lagi ya kan pikiran kita, yang itu resikonya. Jadi kayak menurut saya tantangan terbesar itu kayak disahkannya proposal itu oleh atasan. Terus kalau misalkan ada suatu rapat gini pasti kan ada aja ya kayak anggotanya yang kak saya nggak bisa hadir karena kayak gini. Ya lo masuk organisasi ya pasti lo harus tahu sendiri resikonya gimana, waktu lo terpotong lah, lo harus bisa ngatur waktu lo antara sekolah, main, dan OSIS sendiri gitu loh. Oke. Dalam hal pengembangan tim, nih Rai, bagaimana lu tuh memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki kesempatan untuk berkembang? Jadi harus sama rata gitu, jadi semuanya harus bisa berkembang. Ya, karena pasti kan kayak siapa sih yang ketua gitu nggak tahu gimana ini anggotanya gimana gitu. Lagi pula tuh kadang kayak kita tuh pasti mikir kayak oh lo ternyata lo tuh rajin ya, dirajinnya dan bisa itu di bidang ini. Kalau misalkan sekalipun dia nggak bisa, kita bakal tarik dia. Kalau misalkan emang dia bener-bener aduh kak saya nggak mau, saya malu, saya takut gak bisa, ya nggak apa-apa, kita bakal ngajarin dia gitu sampai dia bisa dan dia bisa ngembangin, oh ternyata gue juga bisa ya kayak gini, kayak gitu. Lalu kita kan sekarang lagi di era apa ya, berkembang nih ya Kak, dari masa ke masa selalu ada perubahan. Ya. Terus di era yang terus berubah ini, bagaimana cara lo itu agar menjaga organisasi ini tetap inovatif
dan mampu beradaptasi pada perubahan-perubahan di masa kini. Apalagi kayak beda ya era ya. Sekarang kan saya tuh masuk Gen Z dan yang bawahannya tuh udah apa Alpha ya ya? kayaknya Iya, terus ada lagi nggak sih satunya lagi? Skibidi Sigma. Kita mewing Ya, dulu, Kak. Kak. Mewing dulu. Mewing. Mewing. Gitu. Mari kita mewing. Idi. Jadi kayak mungkin kalau misalkan kayak gini namanya kita udah ada pergantian perubahan Gen Z gitu dari Gen Iya. Z ke Alpha gitu pasti kita bakal menyesuaikan juga kayak sebenarnya nih Gen Alpha ini dia tuh gimana sih karakteristiknya sendiri. Nah kita mau nggak mau kita harus kayak oh ternyata kayak gini kalau misalkan emang Gen Alpha ini mengarah ke hal negatif gak mungkin kan kita biarin aja, jadi kita akan menarik Gen Alpha itu. Kayaknya gua nggak punya game gitu. Gen Halilintar dong. Ayo. Sorry, saya sorot deh. Aduh. Oke nih Kak, sebelum lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, aku lagi ada lihat-lihat apa ya? Apa tuh? Nah, ini nih Kak, Ini ada parfum. ada parfum yang sudah kalian bisa order langsung di toko Oren. Nanti linknya ada di bawah sini. Masuk Pak Eko. Masuk. Coba aku mau cium. Wangi banget tuh. Asli. Wah jelas tuh. Iya. Rasa orange sama minyak. Wah, gila mantep banget guys. Jangan lupa dibeli guys di keranjang yang ada di bawah. Ini ada berapa varian nih Kak? Banyak. Banyak. Nanti ada linknya di sini. Kalian bisa lihat aja langsung. Ya, 13. ya. Kalau nggak salah ada 13 itu ada. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Ya, Gak bisa kita pungkiri, Rai, ya, dalam organisasi pasti ada yang namanya konflik. ya, Iya dong, ya. kan? Nah, cara lo ini sebagai MPK, cara mengatasinya konflik atau perbedaan pendapat, misalnya antara OSIS dengan siswa, antara OSIS dengan mungkin guru-guru. Nah, kan karena MPK itu sebagai pengawasnya Iya. OSIS kan? Iya, benar sekali. Kayak mungkin kita bakal musyawarah nih sebenarnya nih puncak dari permasalahan itu apa dan karena ya iklan tumbang-tumbang. Wow. Karena kayak kita bakal cari ya kan kayak puncak permasalahannya itu apa sih sebenarnya, terus kenapa kok bisa ada permasalahan ini terjadi gitu loh. Setelah gitu kita bakal kayak menurut lu kayak gimana nih, karena kan kita juga udah menuju fase yang akan dewasa awal ya, pasti kita juga udah punya pemikiran sendiri, pendapat sendiri. Nah dari pendapat-pendapat itu kita bakal kumpulin nih Nat, kayak lu punya pendapat ini, gue punya pendapat ini, oh ntar kita cari jalan keluarnya biar ada apa namanya konflik itu tuh nggak secara terus menerus terjadi. Itu nggak bisa jalan keluar. Beda ya. Terus pesan lu nih, Rai, yang ingin lu sampaikan kepada siswa atau siswi yang ingin bergabung khususnya di organisasi OSIS atau MPK. Sedih. Kenapa? Pokoknya buat kalian yang pada mau masuk OSIS tapi emang belum rezekinya untuk lolos gitu, kalian jangan patah semangat teman-teman, karena kayak belum tentu mungkin rezeki kalian bukan tahun ini, mungkin tahun kedepannya kalian kan nggak ada yang tahu, siapa tahu kalian jabatnya cuma sebagai anggota, ternyata kalian kepilih sebagai paslon, kayak ntar jadi ketua atau bisa jadi aja jadi ketua MP, kan nggak ada yang tahu. Tetap jadiin pengalaman kemarin tuh untuk pelajaran kalian, kayak oh ini kira-kira gue kurang di apa ya waktu wawancara kemarin, entah gue yang gagal atau tiba-tiba ngeblank gitu, jadi itu pelajaran untuk kedepannya kalian lebih baik lagi. Kayak untuk lu sendiri sebelum menjabat sebagai MPK ini, sebelumnya pernah nggak daftar di OSIS? Pernah Bidang iya. apa tuh? dulu gue Sebidang. ya kayaknya sebidang awal yang Sama yang gitu tuh ya, nonton ya, si nonton itu ya. ya. Jadi kayak gue dari kelas 10 kan emang anaknya udah organisasi banget sama si itu, tapi kayak kebetulan kelas 10 tuh alhamdulillah dikasih kepercayaan jadi anggota ROHIS ya kan. Rohnya nggak beda. Oh iya, kerohanian ya, Oh maaf. iya, Royce beda lagi. Iya.
Maaf ya Talita, teman-teman. Talita. Nah, terus alhamdulillah juga di tahun sekarang, tahun waktu saya kelas 11 kan 12 ya, bentar lagi mau sirna jabatan. Iya. Itu alhamdulillah saya dikasih kepercayaan, dikasih kesempatan untuk menjadi wakil MPK gitu kan. Nat. Tanya gak sih proses sebelum jadi MPK gimana? Aduh. Gimana ya? Pertanyaan dari penonton ya Gimana ya? guys, dari penonton. Gimana ya? Itu kayak prosesnya sama seperti kalian menjabat seperti Bidang-bidang lain. kayak ketua OSIS gitu loh. Cuman emang ada sedikit berbeda aja karena kan emang MPK kan pasti lebih tinggi lagi, jadi harus lebih bener-bener detail gitu loh. Ya, Gedung tuh tinggi. Gedung tuh. Berarti ada seleksi tinggi badan nih. Enggak lah. Pendek gak lolos dong, Mbak. Maksudnya kayak tingginya tuh kayak yang ketat gitu loh, kan gak mungkin kalau misalkan kita ngasih jabatan ke yang ininya tuh lebih tinggi daripada OSIS yang tugasnya lebih wow gitu ke orang sembarangan ya kan, kayak mau jadi apa nanti organisasi ini. Berarti orang-orang organisasi ini bukan orang-orang sembarangan ya. Iya, ini Iya dong. Nah, Raya ini juga udah mau selesai ya jabatan lo ya. Bulan depan apa? Kita bentar lagi sidang guys. Semangat. Ya, semangat juga ya. Selama Bilangnya kayak waktu kemarin nggak tuh? siapa ya? Apa cuma salah terima jabatan doang? Itu pasti ada kayak tung tung tung. Apa Apa tuh? tuh? Bukan. Oh, SS lilin. Bukan, inilah ketuk palu. ya. Seru tapi sih pasti sidang. Itu Asli gak sih kalau ngomong? asli paling pintar orang. Waduh, Asli gak sih? Waduh, ada nggak sih nanti yang mau diincar? waduh. Ini hati-hati nih ya. Waduh, Hati-hati ya kamu. hati-hati. Si Ono mengawasin kalian, guys. Nah, sebelum ini pertanyaan terakhirnya. Saran lo bagi orang-orang yang ingin membangun atau mengelola organisasi mereka sendiri gitu. Organisasi mereka sendiri. Saran gue sih kayak jangan mau takut gitu loh untuk Takut untuk mencoba. mencoba, Iya, iya. karena kan kita nggak akan tahu hasilnya gimana ya. Kalau kan? kita nggak mencoba, Iya, karena kita nggak mencoba, coba aja guys. Lagi itu hal positif, pasti bakal disupport oleh orang-orang sekitar. Kayak siapa sih yang nggak bakal support kegiatan positif, walaupun emang kayak pasti ada aja. Udah nggak usah, nanti lu bakal capek kayak gini. Nah, kalian harus tunjukin kayak gue kalau misalkan itu gue harus tunjukin kalau gue tuh bisa, nggak apa yang kayak mereka pikirkan, buktiin kalau gue itu bisa. Terus ya pokoknya jangan lupa untuk selalu berdoa, terus jadiin pengalaman kemarin tuh guru terbaik kalian. Karena kalau misalkan kalian sekali mencoba itu gagal, itu belum tentu kalian kedepannya itu gagal guys. Karena kita nggak tahu, siapa tahu kan kayak tangga aja kan itu ada taktuk banyak kan. Kita nggak bakal Proses tahu ya, ujungnya proses sampai ya. mana kalau kita nggak berusaha naik terus. Nah, jadi jangan takut untuk mencoba. Kadang penyesalan itu lebih berat ketika kita nggak mencoba Iya, suatu hal. Itu benar. lebih nyesek ya dibanding Iya, kita iya, mencoba benar. tapi gagal. Itu bisa jadi pembelajaran kita untuk kedepannya. Supaya Benar. lebih Nah, baik kalau lagi. misalkan kalian nyesel nih nggak nyoba, aduh kenapa kemarin gua nggak nyoba Iya, ya? Coba asli. kalau gua nyoba pasti kalau misalkan kayak gini gua bakal berhasilnya. Kalau misalkan emang nyoba kalian gagal, oh kayaknya gua gagal gara-gara gua kurang ini deh. Berarti kalau suatu saat gua pengen nyoba lagi, gua harus nambahin ini atau kayak gini-gini lagi biar Bisa jadi usaha itu- evaluasi ya. Iya, bener banget karena Evaluasi. Seru ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. seru dong. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, Ya, apakah ada pesan yang ingin Raya sampaikan? semangat terus guys karena Tuhan telah menciptakan kita itu pasti ada jalan terbaiknya, walaupun emang kadang bikin kita drop gitu loh, bikin kita aduh kok kenapa ya kayak gini, bisa gak ya kayak gini. Pasti percaya aja sama Tuhan ya, kayak Tuhan tuh menciptakan kita, nggak mungkin kita tuh bakal hidup terus-terusan dalam kesulitan ataupun kesesaran. Pasti ada titik dimana itu benar-benar cahaya itu terang benderang dan kita kayak ya Allah makasih ya Allah, dan jangan lupa untuk selalu lihat ke bawah, jangan lihat ke atas guys, karena kalau misalnya kita lihat Santai ke tuh. atas terus
kita nggak bakal kayak merasa bersyukur loh kak. Aduh, kenapa ya gue nggak kayak dia? Kalau misalkan kita nggak gue kayak, oh my god, alhamdulillah ternyata gue masih lebih beruntung daripada orang lain. Terima kasih Raya, khususnya Ada yang apa? sudah menyempatkan hadir. Tahan dulu. Aduh, Apa nih? abis. Aduh, udah. Gak boleh tidur. Loh. Maling ya, maling. Loh, kok? Ya, terima kasih untuk Raya yang sudah. Ini mau penutupan ini. Iya. Riwe ya, say. Ya, penonton ketahuan. Ini nih, penonton ini. Ini penonton nih, ini si dia yang di cuplikan itu loh. Tulisan ini. Hmm. Terima kasih kepada Raya yang sudah menyempatkan hadir dan men-sharing-sharing pengalaman organisasinya. Sama-sama Kana. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, and Subscribe. serta nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info penting lainnya. Oke, bagi kalian yang belum follow IG kita berdua ada di bawah sini. Jangan lupa untuk follow. Follow. Dadah!